Kenalkan, nama saya Jonathan Gilbert Pandiangan, mahasiswa pendidikan ekonomi kelas A, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai 3 permasalahan ekonomi sumber daya alam. Yang pertama, hutan mangrove mampu menjadi pelindung dari bencana seperti tsunami hingga bisa mengurangi korban jiwa dan harta benda. Ketika tsunami datang, mangrove bisa menahan dan memecah gelombang pasang. Ekosistem mangrove jadi salah satu yang mampu menekan korban jiwa ketika tsunami terjadi di Aceh dan Sumatera Utara. Hutan mangrove itu adalah pelindung pesisir, baik dari tsunami maupun badai. Contoh, di Lahewa, Nias Utara. Rumah-rumah masyarakat hanya dibangun dari tepas dan atap rumbia, aman dari terjangan tsunami. Mereka terlindungi dari hutan mangrove yang baik. Hutan mangrove sangat penting bagi manusia. Ekosistem mangrove sangat produktif, mampu melindungi manusia, namun akan sangat rentan kalau ada gangguan. WHO dalam kurun 34 tahun, dunia kehilangan 30% hutan mangrove. Indonesia menjadi penyumbang kerusakan ekosistem mangrove terbesar secara global. Terparah adalah wilayah pantai timur Sumatera bagian utara. Faktor penyebab kerusakan mangrove antara lain, alih fungsi lahan, jadi perkebunan sawit, kerusakan kayu, bakau untuk kayu arang, tambak, dan dirambah jadi perladangan ilegal masyarakat. Parahnya, lagi belum ada keseriusan pemerintah menekan laju kerusakan ekosistem mangrove. Jadi berdasarkan riset, hutan mangrove di Sumatera Utara kehilangan sebanyak 60%, yang masih bertahan 40%, sisanya 24% jadi semak belukar karena ada perambahan kayu bakau untuk dapur arang. Perkebunan sawit jadi penyumbang terbesar kerusakan ekosistem mangrove di timur Sumatera bagian utara. Di Pangkalan Susu hingga ke Pulau Kampai, terus ke jalur perbatasan Sumut dan Aceh. Sejak tahun 1989 hingga 2018 sudah kehilangan 65% hutan mangrove. Mangrove ini rusak karena penambangan buat kayu dan arang, dan alih fungsi lahan jadi perkebunan sawit. Penebangan begitu serampangan, pohon-pohon kecil pun terlibas. Yang kedua, pencemaran air di Sungai Deli, Medan, Sumatera Utara. Diduga kuat berasal dari limbah 50 industri yang beroperasi di sepanjang sungai itu. Hasil kajian BLH, 50 industri yang beroperasi di sekitar Sungai Deli itu membuang langsung limbahnya ke sungai. Kata Kepala Badan Lingkungan Hidup atau BLH, Sumut, di sela bimbingan teknis penerapan Undang-Undang Lingkungan Hidup bagi pers dan lembaga swadaya masyarakat di Medan, selain atau limbah industri pencemaran air di Sungai Deli itu juga akibat penumpukan sampah yang juga berada di sekitar sungai itu. Sampah yang tidak dikelola itu juga menimbulkan gas metan yang memicu pemanasan global, dan itu mengakibatkan air Sungai Deli itu tercemar mulai dari hulu, tengah, hingga hilir. BLH sudah mengupayakan menanggulangi pencemaran di Sungai Deli itu, antara lain membuat UPT atau Unit Pelayanan Terpadu. Deli Belawan mengingat pengelolaan harus dilakukan secara terpadu. Dan menurut saya, pemerintah masih ragu menindak tegas perusahaan pencemar lingkungan karena dikhawatirkan berdampak pada tutupnya industri itu, yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi pekerja, penerimaan pajak ataupun devisa. Dan peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup mulai mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek hingga memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Dan yang ketiga, perkiraan timbulan sampah di Kota Medan sebanyak 86.534 ton per hari yang berasal dari sampah rumah tangga, sampah dari pasar-pasar, dan tempat lainnya. Untuk membuang sampah-sampah ini, Dinas Kebersihan Kota setiap hari mengerahkan armada mobil pengangkut sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA, sampah yang terdapat di beberapa lokasi. Permasalahan sampah tidak tuntas, hanya diangkut ke tempat pembuangan akhir, karena masih memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Jika sampah yang sudah berada di tempat pembuangan akhir tidak dikelola, maka lama-kelamaan sampah akan bertumpuk. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara merencanakan akan membangun TPA regional dengan sistem sanitary landfill dengan melakukan pengelolaan sampah
agar menjadi bahan yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi, yaitu dengan cara daur ulang sampah dan pemanfaatan sampah menjadi energi listrik. Agar mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat, akan dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan instansi lingkungan hidup kabupaten dan kota. Ruang terbuka hijau di Provinsi Sumatera Utara lebih kurang hanya 2.500 hektar saja. Jumlah ini masih kurang dari target, sebesar 30% dari luas wilayah Sumatera Utara yang memiliki luas sebesar 71.698,68 km kuadrat. Demikianlah pendapat saya mengenai 3 permasalahan ekonomi sumber daya alam. Terima kasih.